Hmm, Gini ya. jelaskan Gini kan dong. gini kan kalian Yakinkan kalian kan saya. sudah banyak kalian kan sudah ada beberapa pertanyaan. Kalian kan sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti ya, kalau saya sampai kita imbang. Kalian bertanya saya satu, saya bertanya Yaudah, kalian satu. yaudah, yaudah. Cari dulu hijrah pertama kemana? Kenapa kok hijrah pertama itu ke kerajaan Kristen? Kalau ke kerajaan Kristen, mengapa saat orang-orang kafir menyerang Muhammad, malah hijrahnya ke kerajaan Kristen? Gini Artinya, ya. orang Kristen itu kafir bukan? Gini ya, dengar ya. Ketika Loh, baca dengar dulu dengar. dong. Kamu kamu Baca harus dulu. paham dulu ketika ini ya. Yang menyerang Rasulullah dengar penjelasannya. Dulu yang menyerang ini Rasulullah itu adalah kaum apa? Quraisy. Kaum Quraisy. Nah, ya terus beliau ke situ apa? Kau jangan samarkan bahwa yang menyerang itu dulu bahwa orang-orang ini yang beragama Nasrani, bukan. Aku Artinya di situ yang astaga, menyerang jangan. beliau adalah orang kaum Quraisy. Nah, beliau ke situ bukan berarti beliau memiliki permusuhan dengan kaum Nasrani. Artinya bukan berarti di situ bukan orang Nasrani dalam pandangan Islam, dalam pandangan bukan orang kafir karena Oke, metodologi kafir itu sampai mati pengertian kafir kerajaan itu Habasyah, bukanlah sampai kesatuan Muhammad mati, kejadian kerajaan Habasyah itu disebut itu. kafir nggak? Kenapa? Kerajaan Habasyah itu disebut sebagai kerajaan kafir nggak? Ya jelas kafir. Di mana datanya? Ya Allah ya Rabbi ya Allah man. Kan kamu sendiri yang omong itu kerajaan beragama Nasrani kan? Ya nggak ada datanya, makanya kamu tadi asal jeplak. Kamu pertama bilang Nabi Muhammad bawa Astagfirullahaladzim. data, yang kedua kamu bilang dia kemana Allahu lah. Akbar. Nanti ya, nanti Ya ya baca sedikit lagi. baca dulu Bro, Bro Nain. Nggak, aku sedang tidak meremehkan, cuma baca dulu, mending baca dulu. Enggak, kalian di sini kebanyakan pakai asumsi sih. Lebih Iya nggak bagusnya apa-apa, lebih banyak nggak Pak, bertanya nggak dan apa-apa Bro. Kami nggak dibilang apa-apa sih, saya asumsi. senang kalian lebih bertanya begitu. Saya juga senang sih ketika kalian tidak Iya, pahami, kalian tidak tahu diperjelaskan untuk kalian. iya, Bagus juga. Lebih banyak kalian bertanya lebih baik. Nggak apa-apa sih. iya. Nggak apa-apa. Kami dibilang asumsi, kami dibilang tidak bawa data, kami dibilang bodoh. Tapi jangan sebut kami Islam, karena kalau kami disebut Islam, logika kami sama seperti kalian. Ya nggak apa-apa. Nah, Artinya udah. begini. Dari kalian pun mengatakan kalau kami dan saya teman-teman lain seluruh semuanya domba tersesat pun apapun itu menurut kalian itu kan Hmm. metodologi dalam pemahaman kalian ya kami terima saja karena kami tidak beriman dalam keimanan Kristen ya seperti apapun perkataan Islam Kristen itu ya kami terima. Saya koreksi bro, yang domba tersesat itu adalah orang Israel, bukan orang Arab. Oh Allah. Orang Arab itu kambing sesat. Ya itu maksud. Kambing sesat. Iya, betul, Nah, betul. Kambing. nah, nggak apa-apa, nggak masalah kalau selagi itu masih dalam terminologi artinya standar-standar kalian melihat ini orang yang di luar kepada keimanan kalian itu nggak masalah kok asalkan sesuai petunjuk dalam kitabnya itu Hmm. seperti itu ya silakan terangkan bahwa ini nih orang yang katanya domba tersesat hanya untuk orang Israel, orang di luar itu dikatakan kambing tersesat lah atau kuda tersesat lah itu kan terserah asalkan pakai data itu kan tidak masalah. Kalau kami kan penjelasannya sama, satu dunia sama. Orang yang di luar pada pemahaman Islam Satu itu dunia kafir. sama. Satu dunia sama. Iya. Si Ahmad Sunni aja beda pemahamannya. Iya. Mengadi-ngadi nih. Dengar tidak pemahaman dalam menentukan orang yang di luar daripada Islam itu adalah kafir itu. Lah itu Hah? ulama-ulama kalian aja bilang, jangan sebut orang Kristen kafir, ngomongnya gitu. Kamu Hah? ulama bukan? Hah? Ulama-ulama kalian aja udah berkata sebaliknya sekarang. Viral di media sosial, di YouTube. Astagfirullahaladzim. Hmm. Enggak, kamu jangan framing bahwa ada begitu, ada begitu, sudah ada Loh, begitu. sekarang semua itu Enggak bisa dicek, bro. ada. Itu Dari kamu tadi, maunya. dari tadi eh, warna suaramu itu mengada-ada. Masa orang nggak bisa baca Mengadi-ngadi. nulis bisa bawa data? Gimana coba? Gini ya, gini ya. Kamu pakai pakai itu ada gitu. Makanya saya bilang silakan kalian bertanya. Jelas-jelas saya tadi menjelaskan bahwa terminologi agamanya kalian itu mengatakan orang di luar kalian pada itu mau domba tersesat, kambing tersesat, kuda tersesat, itu terserah. Dalam pandangan Islam itu satu dunia sama, lu bantah. Bilang enggak beda, itu dalam itu pemahaman itu siapa?
orang Kambing. Sunni, orang apa sana kan beda tidak memilih bilang ini kafir. Lu dapat dari data dari mana pemahaman Islam itu? Kalau orang yang di luar pada Islam itu Ya dikatakan pemahaman kafir. kalian berbeda-beda. Intinya seperti itu, bro. Beda dari mana lu? Lu bikin sendiri aja ini nih. Gitu. Ya itu makanya nggak usah pakai ngomong Islam apa segala macam. Waktu Nabi Muhammad masih hidup saja dia tidak mengkafirkan orang-orang dari kerajaan Aksum atau Habasyah. Dia tidak mengkafirkan itu loh. Jadi kalau kamu berpendapat demikian, bisa jadi ajaranmu berbeda. Nah, bisa jadi ajaranmu berbeda, ya buktinya Islam sekarang ada banyak. Pantasan tadi itu saya membenarkan ini ya, saya tidak salah. Akhirnya saya membenarkan Ustadz Sugi dan teman-teman lain ketika menjelaskan tadi, saya membenarkan mereka itu betul-betul terbukti ya di sini ya. Artinya di sini memang kalian itu nonsen data lah sebenarnya. Kalian pakai asumsi. Iya, nggak apa-apa. Kalian pakai asumsi, terus itu menanyakan ke orang menerangkan lain, kalian bawa ke lain, pertanyaan lain. Itulah sebenarnya kalian yang bermasalah dengan dirinya kalian sendiri. Jangan persalahkan orang lain. Iya, nggak apa-apa. Masalah dengan diri sendiri itu. Nggak apa-apa, manusia kan bisa salah. Ya kami disebut salah juga nggak apa-apa, bro. Yang jelas ajaran kami itu belum bisa kalian buktikan salah. Itu loh permasalahannya. Kalau kami salah wajar. Kan tadi Ustadz Sugi dan kawan-kawan membuktikan apa? Kan membuktikan bahwa benar itu kan. Lah tinggal dijawab pakai data kan. Kan membuktikan dengan data. Tinggal kalian jawab dengan data. Kalian katakan benar, tapi kalian tidak menunjukkan datanya gitu. Lah sekarang ayo sana lagi Ustadz Sugi masih ada tuh, mumpung Ustadz Sugi datang lagi. Kenapa pada kelempar semua nih, brengsek betul, tiba-tiba kelempar. Kenapa sih tiba-tiba kelempar semua? Heran aku deh. Padahal nggak keluar dari jendela TikTok. Gue pikir malah gue yang keluar loh. Ada yang report mungkin. Enggak juga. Lempar tiba-tiba langsung ke home gitu, home-nya TikTok. Aku heran juga gitu. Mungkin TikToknya ini bukan yang berbayar, Bang Arjuna. Ya. Emang kalau berbayar, nggak berbayar kenapa, Bro? Enggak kayak Zoom dong. Canda gua. Kirain. Lu bisa nggak sih jelasin orang nggak bisa baca tulis tapi dia bawa data? Mungkin nggak sih, Bro? Nggak mungkin lah. Nggak ngerti gue. Pola pikirnya dia. Dia nggak bisa. Katanya Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis, orang Umi. Tapi saat berdiskusi atau berdebat dia bisa bawa data. Iya. Data apa yang dibawa? Coba. Data Telkomsel. Pakai data. Pakai data. Data Telkomsel kali. Dia tadi udah bilang kan. Amat ya. Bagaimana bisa dibilang kelebihan kalau tidak bisa membaca? Berarti kelebihan itu kelebihan dari bisa membacanya, bisa menulisnya. Nah, bagaimana bisa dibilang kelebihan sedangkan dia belum bisa membaca, belum bisa menulis? Ini di mana ya logikanya coba? Udah ngakak beneran. Kadang kita memang tantangan saat di dunia debat itu sering gitu sih, kaget. Statement-statement mereka itu kadang di bawah nalar. Jadi kita kadang ngomongnya gimana ngebalesnya. Iya nggak sih? Tadi pas apa tadi dengan si Nine tadi? Hah? Kenapa tadi si Sugi di rumah Sugi kenapa? Si Nen Lubis tadi sama si Sugi kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu, nggak tahu. Cuman tadi si Sugi minta di mana Paulus ketemu Roh Kudus. Emang tujuan dia kenapa? Nggak tahu.
Entah, aku nggak ngikutin juga. Loh, Emang ada Ini. ayatnya bahwa Paulus bertemu Roh Kudus ya? Iya. Jadi gini, Rasul Paulus tidak bertemu dengan Roh Kudus, tapi langsung bertemu dengan Yesus langsung, gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Waktu di Iya. di perjalanan ke Antioquia. Damsik sama Rasul. Iya, ke Damsik. Iya, Yesus sendiri ngomong kan itu loh. Kan itu. Nah, sedangkan itu yang apa yang Yesus katakan? Aku akan mengutus Roh Kudus. Ya kan gitu. Berarti terjawab, gitu loh. Ya kan gitu. Kenapa? Karena kan Roh Kudus itu kan pribadi Allah juga. tapi di Islam kejadian itu juga diiyakan. Kan berulang kali aku baca. Berulang kali aku bacakan kejadian itu juga diiyakan di Islam. Itu tertulis dalam Ada ya? tulisan Ibnu Katsir. Ada. Ada. Apa perlu bacain? Bulos ketemu dengan Isa. Ada Siapa? di buat mereka. Ada. Oh, di mana tuh? Di dalam mereka ada? kisah Nabi dan Rasul tulisan dari Ibnu Katsir. Ntar Loh, aku kok bacain. mereka tidak tahu? Ntar aku bacain. Aku ambil dulu datanya. Iya, kok mereka tidak tahu? Sugi. Nggak tahu. Ya pastilah. Emang mereka belajar. Mereka mana pernah belajar debat. Sebenarnya si Pak Malikil tadi tuh mau tahu loh dia jawabannya itu. Cuma tadi belum dijawab pertanyaannya si Pak Malikil ini. Dia bertanya, jadi ini seolah-olah nanti buang-buang waktu nanti kalau saya jelaskan juga sama mereka ini gitu. Biasa. Karena karena mereka tidak biarkan Pak Malikil untuk berbicara. Tadi. Oh, biasalah, rumah mereka kan gitu. Bagaimana dia bisa berbicara ya? Soalnya Pak Malik itu selalu bawa data dia itu dari dalam banget saya selalu. Apalagi Sugi kan nyeloteh saja modalnya. Ya Sogi nggak sama itu, nggak pernah bawa data. Maksudnya mana pernah dia dulu. Mau bawa data pun data salah, data keliru gitu. Iya. Kita tanya nanti, nggak ada itu. Datanya pun nggak ada. Parah banget. Makanya aku ngeliat cuma membebani sini. Enggak HP-nya. Aku lihat cuma ujung-ujungnya mereka kayaknya ngerasa terbebani aja gara-gara pengajaran si Bang Malikil. Jadi ngerasa terbebani. Ya. Apa yang mereka udah bangun selama ini dihancurkan gitu. Makanya tadi aku himbau di sini untuk supaya si Bang Malikil jangan terlalu keras membebani mereka. Karena mereka itu sangat berat. Pikullah kuk yang telah banyak yang terguncang ya, takutnya di situ ya. Iya, teman-teman, kalau nanya sama mereka tuh jangan pertanyaan yang berat gitu. Stres mereka nanti nyarinya. Karena sudah sering kita buktikan di Zoom itu, kita tanya pertanyaan berat, kabur mereka. Tidak bisa jawab. Jadi pertanyaan mereka tuh yang ringan-ringan aja. Kayak kelas-kelas bulu gitu loh. Kalau bertinju, nah mereka tuh masih di kelas bulu. Iya, makanya kan aku bilang tadi sama si Nain, si Bang Herdi ini nggak punya data. Maksudnya kalian kan bilang nggak punya data, dia ini receh, ilmunya juga salah-salah. Ya kan sama aja kita ngomong politik sama anak SD. Kalau anak SD kita ajak ngomong politik dan dia nggak ngerti, ya kita cuekin aja gitu. Tapi kenapa mereka malah membesar-besarkan? Mereka sendiri yang membesar-besarkan gitu. Iya nggak sih? Ya, benar. Iya benar. Nggak usah dibesar-besarin. Justru karena mereka terlalu besar-besarin itu yang jadi malah rame, yang jadi menusuk diri mereka sendiri. Iya, lemes-lemes semuanya. Andi selebes udah. Karena kalau itu sesuatu kelebihan dari Muhammad ya, dia menghafal dari ayat-ayat itu ya kan, apa yang disampaikan kepadanya, maka ia menyampaikan tanpa data. Kemungkinan besar ya itu bisa hasil karangan sendiri juga kan begitu, karena memang tidak ada datanya, jadi tidak bisa diterima. Karena kita
manusia biasa juga bisa saja mengarang-arang. Ya. Dalam politik, ya, dalam hukum saja pasti meminta datanya, meminta buktinya. Kalau nggak ada buktinya ya itu sebagai manusia saja loh. Apalagi kalau sampai di ranah Yang lucu yang gini Pak, kalau kita sandingkan dengan Alkitab, kenapa bisa beda ceritanya gitu loh? Ya kan, gitu loh. Padahal kalau kita merunut ke PL aja, perjanjian lama. Ya, contohnya tentang kisah Musa dan lainnya yang juga ada di kitab mereka. Kita dengan Yahudi sama loh ceritanya. Nggak ada di bawah batu. Ya kan, nggak ada yang ditambah-tambahkan, nggak ada yang dikurangi. Begitu kita lihat di kitab mereka, kok ada yang bertambah gitu. Ada yang tambah, ada yang ini, ada yang nggak pas gitu. Nggak sama gitu. Kenapa gitu? Di penambahan kita tambahkan Muhammad di semuanya. Aduh. Contohnya kitab Ayub. Di kita kan ada 42 pasal kalau saya tidak salah. Ayub itu. Nah, di kitab suci mereka ada berapa ayat itu yang menceritakan tentang Ayub? Itu ulahnya Muhammad semua itu, Pak. Nah, kalau tidak salah cuma dua ayat itu yang menceritakan tentang Ayub. Jadi mereka tahu tentang Ayub itu dari mana gitu. Benar-benar itu. Ya kan gitu. Jadi menurut saya Pak ya. Kok tidak sedetail Alkitab, padahal kitab mereka kan penyempurna kitab sebelumnya. Nah, itu aja tanyakan sama mereka. Tidak bisa jawab itu. Saya jamin tidak bisa jawab. 1000% saya jamin tidak bisa jawab tentang Ayub. Itu karena saya udah pernah saya tanyakan, tidak ada yang bisa jawab tentang Ayub aja. Ini tadi yang tentang Paulus ya, aku udah dapat nih. Ini berulang kali aku menawarkan kepada umat Muslim untuk ku-share bagi yang mau. Aku kirimkan secara gratis. Di sini juga dijelaskan di awalnya adalah Isa itu adalah seorang rasul. Ada tertulis dalam Al-Maidah ayat apa tadi? Al-Maidah ayat 75. Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul dan ibunya seorang yang sangat benar. Ya, sangat benar. Kemudian di sini di bab ini juga dijelaskan bahwa di antara penduduk Damaskus ada seorang yang beriman di halaman 958 ya. Di antara penduduk Damaskus ada seorang yang beriman dan percaya kepada Al-Masih, namanya Daina. Ia bersembunyi di gua di pintu timur karena takut terhadap Paulus si Yahudi. Ia adalah penguasa yang lalim semena-mena, membenci Al-Masih dan agama yang ia bawa. Ia membotaki rambut keponakannya kala beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya mengelilingi Damaskus setelah itu. Dan mengaraknya mengelilingi Damaskus. Setelah itu ia rajam hingga mati. Nah, artinya bisa jadi ini Stefanus ya. Bisa jadi. Meskipun tidak dituliskan. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuh Paulus, untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih di Kaukaba. Kaukaba ini nggak tahu di mana. Saat berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus lalu memukul wajahnya dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Ia kemudian datang menghampiri Al-Masih dan meminta maaf atas segala perbuatannya selama ini. Lalu ia beriman kepada Al-Masih. Al-Masih menerimanya, lalu Paulus memintanya agar mengusap kedua matanya dan Allah agar mengembalikan penglihatannya. Al-Masih berkata, temuilah Daina, penduduk Damaskus yang beriman kepada Al-Masih di wilayahmu. Damaskus. Ia berada di ujung teras persegi panjang, ia akan berdoa untukmu. Paulus kemudian menemui orang yang dimaksud. Ia lalu mendoakan Paulus hingga ia bisa melihat kembali. Dan keimanannya terhadap Al-Masih kian membaik. Paulus percaya bahwa Al-Masih adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Hingga pada akhirnya, pada penaklukan masa sahabat Rasulullah. Udah itu aja. Dina itu siapa? Si Ananias ya? Ananias.
kalau di buku yang satunya itu ada dalam kurungnya Ananias. Kalau yang di sini nggak ada. Ananias. Dina namanya. Kok bisa berubah? Daina. Jadi berubah semua nama itu ya? Iya, Tuh. Dina, Ananias Dina. Kayak nama perempuan Dina. Terus Tuh. yang tadi Stefanus, yang tadi yang dibotakin kepalanya tadi. Ini nggak tahu keponakannya Daina. Namanya siapa? Nggak ada namanya. Tapi apakah Stefanus keponakannya Daina? Keponakannya Ananias? Enggak kayak. Ia membotaki rambut keponakannya kalau beriman kepada Al-Masih dan mengaraknya. Oh, ini keponakannya Paulus. Yang Keponakan membotak Paulus. itu Paulus membotaki keponakannya sendiri. Tapi kok ada yang berbeda ceritanya? Iya, tapi artinya orang yang bilang Paulus itu adalah penyesat dan segala macam, dia mesti melebihi keilmuan Ibnu Katsir. Kalau tadi yang Lek baca tadi istilahnya itu berarti Paulus ketemu dengan Isa, artinya Isa masih hidup itu. Belum naik ke surga berarti. Ya, kenapa bisa ketemu gitu? Tapi kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah, Paulus itu masuk golongan Al-Atba. Al-Atba itu adalah pengikut Isa di luar golongan Hawariyun. Di luar 12 orang itu. Tadi bukunya itu teman-teman Muslim catat ya. Judulnya adalah Kisah Para Nabi. Kisah Para Nabi, kisah 31 nabi dari Adam hingga Isa. Penerbitnya adalah Ummul Qura. Ummul double M Qura. Yang tulis adalah Ibnu Katsir. Pentahkiknya namanya Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, guru besar tafsir dan ulumul Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Wah, bukan kaleng-kaleng itu. Ya, covernya juga bagus. Iya, bukan kaleng-kaleng. Kalau ada yang bilang itu ini, wah betul-betul dipertanyakan tuh. Iya. Kok bisa? Tapi kok mereka kayaknya kesetanan sama Paulus ya? Jelekan Paulus terus ya? Ya, penjelek-jelekan Paulus itu baru dimulai semenjak eranya si Ahmad Dedat kan. Ahmad Dedat. Sebelumnya nggak ada. Paulus tuh nggak sosok yang bukan yang dijelek-jelekan sama Islam sebenarnya. Kalau mereka jujur ya. Tapi kalau bohong ya sulit. Kalau memang kalau udah base-nya bohong ya udah mau diapain. Nggak pernah ada literasi menghancurkan Paulus, nggak ada. Berarti semenjak zaman Ahmad Didat ya, Paulus ini dijelekan. Ahmad Didat, iya. Oh. Kaukaba tuh di mana sih tadi? Entah ada. Entah. Nah, kalau tadi ini ada pertanyaan, Le Kaipas. Di cerita itu tadi Paulus buta gara-gara apa? Dipukul sama malaikat. Dipukul sama malaikat. Kan? Bunuh. Oh, Bang. Ini kubacain lagi. Colok sama ujung sayapnya. Oh itu. Lagi, ntar, bukan lu. Banyak banget ini. Buta gara-gara dicolok malaikat. Iya, colok ujung sayap. Ini saat berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus lalu memukul wajahnya dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Dipukul sama ujung sayap ya? Iya. Buta dia. Aduh, kelilipan bro. Iya, kelilipan tapi buta. Gimana tuh umat-umat saudara-saudara Muslim? Kok bisa Paulus muncul di sini? Kita juga perlu berpikir apakah Rasul Paulus itu, apakah Nabi Muhammad nggak pernah dengar tentang Rasul Paulus? Kayaknya nggak mungkin, karena Rasul Paulus itu tokoh yang sangat amat terkenal di dalam kekristenan ya. Dan dia bergeraknya itu dia pernah ke Arab tuh. Dia pernah ke Arab waktu dia sebelum setelah itu Pak, setelah dia dibaptis, dia nggak langsung ke para rasul nemuin, dia ke Arab dulu 3 tahun. Terus dia ke mana? Dia ke Turki, dia ke Syria, dia balik lagi ke Yerusalem.
sama Lukas, makanya ada surat Lukas. Sampai dia ke Spanyol, bayangin. Bagi kalian ya, kalian yang nggak tahu Paulus baik Kristen maupun Islam, kalian lihat perjalanan Paulus itu dari Yerusalem itu gila-gilaan. Bahkan dia menginjili sendirian itu. Hampir satu benua Eropa itu jadi Kristen. Kebayang nggak? Satu orang. Bisa nggak kira-kira si Zuma, kita nggak usah ngomong baginda Rasul lah ya. Zuma aja bisa nggak? Dia seperti itu. Nggak usah satu benua lah. Satu provinsi atau satu kota gitu. Jadi Islam semua. Satu kampungnya juga nggak bisa. Tanpa bawa Yesaya 9 ayat 5 ya. Paulus loh. Artinya nggak mungkin ada orang di zaman Nabi Muhammad yang nggak kenal atau nggak tahu nama Paulus. Iya, pasti kenal lah. Pasti gemeter. Baginda Rasul aja begitu dengar nama Paulus atau enggak tiba-tiba didatangin Paulus, dia pasti cium tangan tuh. Dia manggil Romo tuh pasti. Romo. Romo iya bener. Cium tangan pasti. Matanya gimana tuh Romo katanya. Cipika-cipiki lagi ya. Terus belum ditanya masih ini ya, belum ditanya Rasul Paulus. Enggak bohong, gue bukan nabi kok. Malah belum ditanya. Enggak bohong gue. Belum ditanya padahal iya. Gue bukan nabi. Pak Arjuna, ada yang penasaran nih, mau naik nih, mau ngajak diskusi nih si John Pang Mijon ini. Siapa yang mau turun nih? Ya biar Saya turun. turun dulu. Gak apa-apa aku turun. Jangan pra. Nggak usah, Nggak usah. Nah udah, naikin Pak Arjuna. John Paminjon. Nah udah, naikin Pak. Tapi lu mikir ya, Pra ya. Kalau Paulus kesel sama Isa, kenapa yang mukul matanya Paulus malaikat ya? Malaikat, nah itu makanya. Isa gak nyambung malaikat. Kenapa nggak Isa langsung mukul gitu? Iya. Nah terus yang nyembuhin matanya Paulus itu di situ tadi, siapa Itu pengikut Isa tadi. Daina. Nah, justru pengikut Isa yang ngusapnya. Iya, yang beriman kepada Isa Al-Masih. Berarti Islam itu kan harus beriman kepada Rasul dan malaikatnya. Ya. Berarti itu pengusap juga berarti? Al-Masih juga? Nah iya, berarti Daina Al-Masih itu bisa-bisa. Iya, Daina Al-Masih pengusap berarti. Atau Daina Al-Usap. Halo, udah bisa ngomong Bang? Silakan udah. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya aslinya itu Jun Min Jong. Wih. Saya sebelumnya dari Tionghoa. Wih, ada Bu Sofiatul. Keren. Terus Tafadol, John. Tafadol. Saja. Saya seorang mualaf dari Buddha. Iya, benar. Saya cuma sedikit tanya ini sebelumnya jangan tersinggung ya untuk teman-teman semuanya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Kita legowo. Ini kontennya ini sifatnya seperti apa? Yang pertama itu yang didebatkan pada teman-teman semua ini, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah agama benar, siapa yang salah siapa yang benar, kan setiap agama itu kan tidak ada ujaran untuk agama manapun yang salah, agama ini benar, ketemu Tuhan, agama ini enggak. Kan di dalam kitab kita itu kan enggak ada yang namanya agama yang salah yang benar. Tujuan kita kan sama. Cuma itu ada. Dijawab dulu. Ada. Di dalam Islam lah yang menyalahkan agama lain. Islam siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya yang jawab nanti. Siapa yang bilang? Ya Islam lah, Allah. Udah baca surah ini tentang Isa.
Islam apa? Siapa yang bilang? Saya nggak Gini, mau tanya Isa siapa. Nah, Gini, bro, Saya nggak mau tanya. Bapak ini Tunggu, sangat bro. damai sekali bahasanya. Enggak, tunggu dulu, bro. Saya mau nanya. Menurut kamu Isa dengan Yesus itu sama enggak? Nah sekarang Nabi Isa itu bagi kami itu Isa itu sama. Iya. Cuman yang bedanya, Iya, sekarang yang saya tanya bedanya kamu. itu Jawab tunggu aja. dulu bang, Gini, tunggu dulu gini. bang, Nggak, tunggu dulu. Bukan. Gini, bro. Biar kita bisa ambil titik temunya gitu loh. Menurut kamu Isa sama Yesus sama enggak? Oke, udah. Ya, sudah, jawab aja. Sama atau tidak atau beda? Kalau di kami, di agama kami Islam yang saya pelajari sekarang itu Nabi Isa itu ada, tidak pernah mati. Itu ya, tunggu itu kan menurut kalian Isa itu kan mati ataupun dibunuh ataupun disalib ya. Saya mau nanya, bukan. Saya tidak mau tahu itu. Saya hanya mau nanya, menurut kamu Isa, saya pelan lagi ya. Menurut kamu, dosa jawab panjang-panjang. Tinggal sama atau beda gitu. Menurut kamu Isa dengan Yesus itu sama atau beda? Itu aja jawab. Oh, Isa sama Yesus itu sama, nggak ada beda. Nah, itulah yang dikatakan oleh Adirion tadi gitu loh. Nah, sekarang Begini, saya bro. tanya tadi bang, Begini, bro. kata abang, Gini, aku mau cerita sama kamu. Ya, nah, Yesus sudah ada di abad pertama. Oke. Kanonisasi terus aja Alkitab. bang. Tunggu dulu. Para rasul menulis. Menulis. Oke. Ya. Dan itu akhirnya dikanonisasi menjadi Alkitab. Ya. Oke. Yang menceritakan tentang Yesus. Mereka saksi akan matinya, penyalipannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Oke. Nah, tiba-tiba di abad ke-6 ya muncullah kitab, ya kan, itu yang diwahyukan. Menurut kamu kan itu kan diwahyukan oleh Allah lewat Jibril kepada baginda. Ya, tadi kan kamu mengatakan Isa itu sama dengan Yesus. Mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, bukan Isa, tetapi yang disumpahkan oleh Isa. Yang saya tanya sama kamu, bro, apakah itu bukan sesuatu yang tanda petik lah, yang menuduh atau menistakan agama atau Islam? Kenapa hilang bang suaranya? Nggak jelas yang kata-kata terakhirnya, yang Isa disalib ataupun di apa tadi nggak jelas. Nah, apakah ya kami kan ini Yesusnya kan sudah ada di abad pertama nih. Ya, untuk yang itu nggak usah dijelasin lagi bang. Saya udah tahu yang ini aja, yang terakhir. Ya, apakah ketika kemudian datang wahyu ya, yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril pada baginda. Ya, lalu dikatakanlah di sana bahwa kita yang salib, tapi orang yang disukakan wajah dengan ini sama dengan Isa. Nah, sekarang saya mau tanya bro, ya kan, yang mana menuduh dan yang menista? Karena bagi kami orang Kristen, ya kan, itu peristiwa penyalipan, pengorbanan itu luar biasa loh. Situlah puncak karya Allah itu di situ. Situlah puncak karya Allah. Oke, silakan jawab. Kurang jelas lagi. Apa saya perlu ulang sampai 5 kali? Silakan jawab. Oke, untuk masalah itu ya Mas Bro, karena saya juga kan seorang baru mualaf ya. Untuk masalah itu kan, masalah yang untuk masalah yang Mas Bro yang barusan Mas Bro tanya, untuk masalah itu kan saya bukannya nggak mau jawab, aku nggak mau jawab ya. Karena saya pun seorang mualaf. Mati. Sama siapa tadi yang barusan, yang orang Islam yang barusan kamu berdebat tadi, yang tempar semua? Siapa tadi ya? Lubis. Halo? Nain Lubis. Nah,
Nah, di sini kan sebagai saya orang Muslim, saya sebagai orang Muslim, itu tidak ada agama manapun yang menyalahkan agama itu benar ataupun salah, karena tujuan kita sama, mencari wahyu ridho Sang Pencipta. Itu Enggak yang salah. pertama. Enggak, Islam nuduh yang lain salah. Tapi nggak apa-apa, lanjut yang kedua. Tunggu dulu. Yang kedua. Yang kedua. Iya. Terus. Walaupun ada orang yang menyalahkan agama manapun salah, orang itu bisa dijelasin, suruh dia ngomong sama saya, Bang. Enggak, itu maksud itu yang pertama. Itu Allah, ya? Pak. Allah yang ngomong kayak gitu, bukan orang. Allah. Tunggu dulu itu. Di dalam kitab suci itu tidak ada yang namanya di dalam ajaran Islam itu yang menyalahkan agama Kristen itu salah. Agama apa Nasrani pun, Yahudi, apapun itu agamanya tidak ada yang namanya Islam itu mengajarkan salah. Cuma tidak pernah baca Quran ini orang. Cuma tunggu dulu Mbak. Tunggu dulu. Mbak boleh nanti jawab setelah saya. Ini Islam tanpa membaca Quran. Ya kita dengar dulu deh Mbak. Ya. Nanti Mbak baru jawab. Kan yang tadi yang kalian debatkan tadi kan masalah agama yang salah yang benar kan? Saya akan tanya kamu ya tentang Quran dan keislamanmu. Ini nanti Wah, ya. Seru ini, seru. Silakan Pak Mas, lanjutkan sampai terakhir nanti ditanggapin. Ya silakan Pak John. Saya kan bilang, saya kan seorang mu'alaf. Yang saya pelajari sekarang itu ajarannya nggak seperti yang Mas bilang berdebatan sama siapa tadi. Kamu mu'alaf dari agama apa? Kamu mu'alaf tadinya agama apa terus jadi Islam? Kan saya bilang tadi, saya seorang mu'alaf. Dari Buddha. Ya, mu'alaf itu kan tadinya tidak Islam jadi Islam. Sebelumnya agama apa? Dari Buddha. Tionghoa. Dari apa? Saya bilang tadi. Dari Buddha, berarti kamu Chinese. Iya, aku tanya, kamu Chinese masuk Islam? Iya. Aki. Waduh. Lah tunggu dulu. Jangan orang Cina masuk Islam ini goblok dap. Saya kan tahu kamu ya, orang Cina masuk Islam itu 2 kali goblok. Jangan bilang masalah goblok atau benar. Nanti pertanyaan bodoh aja. Kamu bodoh, apalagi kalau kamu Chinese ya. Itu sangat bisa bodoh dan goblok. Bilang goblok ini bisa ditanggungjawabkan nggak? Bisa, jelas bisa. Ya. Kamu kasih tahu dulu apa yang membuat kamu jadi Islam. Nanti saya akan tunjukkan kebodohanmu. Bisa ditanggungjawabkan dulu nggak? Bisa ditanggungjawabkan di agama nggak perkataannya? Kamu tahu siapa saya? Kamu tahu nggak siapa saya? Lah saya nggak perlu harus kamu tahu yang saya. Iya sudah, kalau kamu nggak tahu siapa saya menyatakan kamu double goblok ganda. Di dalam Kristen itu nggak menyalahkan siapapun yang mau menjadi mu'alaf, mau menjadi pun agama manapun, nggak ada. Hak manusia. Saya baca Galatia 1 ayat 6-7. Terkutuklah dia yang memberitakan Injil palsu kayak kamu. Enggak ada itu namanya agama itu melarang siapapun mau masuk agama manapun. Bodoh. Orang yang tidak menerima Kristus namanya antikristus. Dan jelas dihukum ya, masuk ke dalam neraka, termasuk kamu. Apalagi kamu Chinese, artinya kamu double bodoh. Enggak, dia awam nih. Dia orang awam nih, Mbak. Kita mesti pelan-pelan. Coba John. Ini orang awam banget nih kayak ini. Ini awam parah. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak ada yang namanya mengajarkan itu orang itu bodoh goblok tuh nggak ada. Yang namanya keyakinan itu hak bodoh. Kamu manusia terbodoh yang pernah saya temui. Kita lo mencari di mana penjelasan agama itu yang benar, tuntunannya yang benar. Enggak kayak gini. Kamu jelaskan dulu. Nanti saya kasih tahu kebodohanmu ada di mana ya. Saya masih ngurus yang lain ini. Oke, langsung dijawab, nggak usah lagi cukup. Cukup, langsung dijawab aja, nggak usah. Tolong dijelasin apa maksud. Lagi disiapin. Nggak usah buka kitab. Agama itu nggak ada kitab. Agama itu kamu belum lahir, kitab udah ada. Nggak usah pakai kitab. Bukan pakai kitab, dia mau tempat duduk nyari tiker. Bentar mau ini senderan. Saya kasih tahu ya. Agama itu tidak ada yang namanya di kitab ataupun namanya profesor. Iya, ini Al-Hayat Ministry lagi mau nyari tempat duduk. Tadi kan dia berdiri. Ini duduk dulu dudukan biar supaya enak.
Dia nggak nyari kitab, dia mana ada kitab. Santai Pak, santai Pak. Iya, Pak. Sabar. Pak John, argumennya Saya yang ditinggikan, jangan nadanya Pak, minta tolong. Iya, jadi maaf ya Bang, maaf saya bukannya masalah argumen saya tinggi, saya nggak mau yang namanya dibilang saya goblok, yang namanya kayak gitu saya nggak mau. Harusnya kata-kata itu lebih halus lagi, nggak usah kayak gitu. Mau jelasin. jadi Bapak ini awam, belum tahu apa-apa. Awam Jadi, Bu, Mbak. Bu Sophie, dia awam. Jadi gini Pak, Ya tolong bisa jelasin nggak? Jelasin dulu. Ada nggak agama itu yang menyudutkan agama itu salah, orang itu salah? Ada nggak ajaran? Islam. tadi kan sudah dibilang oleh Ade dia. Buktinya gini Pak, makanya tadi saya mau ya, pertanyaan ke Bapak. Ini nih, Yesus ini udah mati nih abad pertama. Semua saksi banyak yang melihat dia mati. Banyak yang melihat dia disalibkan. Banyak yang melihat dia bangkit. Yesus ini. Bahkan di luar Ya, di luar Kristen aja banyak sejarawan mencatat bahwa itu memang mati. Tiba-tiba di abad ke-6 ya, kan Bapak tadi bilang Isa itu sama Yesus. Ada sebuah cerita yang mengatakan Isa tuh enggak mati. Isa tuh enggak disalibkan. Yang disalibkan itu orang Yusuf supaya Isa. Sekarang saya tanya Pak, yang menuduh siapa di situ? Pertanyaan saya jelas loh. Jawab dengan jujur gitu loh. Lah yang menuduh itu siapa? Yang menuduh itu Isa itu mati ataupun hidup, itu siapa? Orang yang mana? Bilang. Loh, di kitab suci apa ada enggak? Bapak pernah baca di kitab suci apa? Di mana tuh lihat deh? Saya baca loh. Di surah apa tuh? Lihat deh. Itu tadi ada banyak. Yang bikin terjemah itu siapa? Yang bikin terjemah itu siapa? Saya kan bertanya Bang, masalahnya tadi kan agama mana yang mengajarkan agama itu salah, benar atau salah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya tadi kan masalah apa benar atau salah kitab suci tadi. Itu kan cuma itu. Saya nggak nanya yang lain. Masalah Yahudinya, agama Yahudi atau apa bla bla bla, nggak ada. Itu tadi di bawah tuh ada tuh. Contohnya di At-Taubah 29 tuh, Pak. Oh. Iya, jadi gini Pak John. Jadi supaya manusia itu nggak menghujat Tuhan. Kalau Yesus itu dia mati ya. Tapi hari ketiga dia bangkit. Artinya Tuhan itu tetap menjaga, memberikan rahmat kepada Yesus gitu, kemanusiaan Yesus. Dia mati, tapi dia bangkit, dihidupkan lagi gitu. Itu artinya Allah yang baik. Tapi kalau lihat ya, ada ajaran agama yang mengatakan bahwa ada orang yang harus mati tanpa sebab, terus nggak bangkit-bangkit lagi sampai sekarang. Maksudnya tuh stuntman-nya Yesus ya, stuntman Yesus tuh. Itu di ajarannya Yesus kan Bang? Enggak, yang ngajarin stuntman Yesus itu bukan nggak ada di Kristen. Jadi itu ada di maksudnya yang barusan Abang bilang sekarang ini itu di ajaran kitab Yesus apa kitab Islam ini yang Abang bilang barusan? Oh, saya nggak tahu. Cuma saya baca tuh ada ceritanya gitu. Kalau Yesus itu diganti stuntman, terus stuntman-nya nggak bangkit. Nah, berarti itu yang menghujat Tuhan. Karena apa? Artinya Tuhan merencanakan pembunuhan. Tapi kalau Tuhan dia mati tapi dia bangkit. Kalau di ajaran saya sekarang tuh Bang, itu maaf ya Bang ya. Kalau di ajaran Islam saya sekarang itu kalau yang saya tahu sih, saya sih nggak tahu pasti, cuma yang saya pelajari kan, Isa itu kan tidak mati kalau menurut agama Islam. Ini tunggu dulu Bang ya, nanti baru dijawab kan? Iya Bang. Islam itu tidak mati, tapi kalau bahasa modern itu Bang, Islam itu apa? Isa itu kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada zamannya itu Isa itu akan diturunkan kembali ke bumi. Tapi entah di zaman apa itu nggak tahu itu Bang itu. Benar yang seperti barusan Abang bilang tadi kan akan dihidupkan kembali atau gimana itu? Iya, cuman gini Bang. Permasalahannya kita selalu memikirkan Isanya. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana nasib stuntman-nya. Iya nggak? Iya, kalau itu kan Bang tinggal kepercayaan. Nggak? Ya kalau itu kan Bang tinggal kita yang punya agama percayanya enggak. Kan Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang nggak? Benar ya, maaf. Yang namanya Sang Pencipta ya menyayangi, nggak ada benci. Nah, yang namanya Sang Pencipta itu menyayangi semua. Bagaimana dengan menggantikan Isa? Bagaimana dengan pengganti Isa itu nasibnya? Jika Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kenapa Tuhan mengambil nyawa
orang yang menyerupai Isa itu dan tidak bangkit sampai tahun 2022? Itu maaf Bang, itu di ajaran apa itu? Ya itu nggak tahu ajaran apa. Saya cuma Di Islam, Kalau Pak. itu Bang apa? Itu di Islam, maksudnya Pak. Ya nggak, yang bilang seperti itu tuh kitab apa? Misalnya buku profesor apa ataupun apa? Quran. Bisa kasih tahu nggak? Quran. coba Al-Quran. Nah, kalau Nabi Isa Al-Quran itu berkata seperti itu, enggak maksudnya Bang ini Bang. Maksudnya kalau yang berkata di dalam kitab suci Al-Quran itu seperti itu, siapa yang bilang seperti itu Bang? Orangnya siapa yang bisa kasih penjelasan seperti itu? Terjemah Nah, seperti itu. coba abang kalau nggak salah ya, aku nggak tahu ya, aku nggak pernah baca Al-Quran, tapi kalau nggak salah di Anisa ayat 157 itu bahwa Isa itu digantikan. Halo bang, Ada lagi ada tamu deh. ada tamu. Ya kita selalu berpikir tentang Isa, yang satu mati, yang satu tidak mati dan diserupakan. Tapi kita nggak pernah mikir bagaimana nasib yang diserupakan itu. Kita ini sebagai umat manusia harus memikirkan juga tentang HAM. Halo, Pra. Ya, Kalau pergi, kita Pra. manusia Nggak itu ada. menjunjung tinggi HAM, kita juga mikirin orang yang Betul, menggantikan betul. Isa itu kemana nasibnya. Jangan kita malah berdebat tentang Isanya, tapi kita tidak memperdulikan stuntman-nya. Satu. Yang kedua, nasib ibunya si Isa, Maryam, nyariin anaknya kemana? Mana anak gua? Kok belum pulang-pulang? Di mana ya? Di mana kuburannya? Kubur di mana nih? Iya, Itu kasihan gimana? loh. Pikir juga kasihan lo Maryam lo. Maryam itu udah nggak nikah, bayangin ya, dia dirampas loh haknya. Udah nggak nikah, hamil ya, melahirkan dengan kondisi susah payah, miskin. Anaknya diambil lagi, coba. Nggak ada kabar. Aduh, udah anak satu-satunya, nggak jelas kemana. Aduh. Mas, berarti Isa ini korban penculikan dong berarti. Iya, korban penculikan. Korban penculikan. Dan ada korban pembunuhan yang kita nggak pernah pikirkan nasibnya, yang menyerupai Isa itu. Berarti ada satu korban pembunuhan, ada satu korban penculikan. Betul. Iya. Bisa jadi itu pelakunya pasti akan dijerat pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Ini pencurian yang mengakibatkan pembunuhan ini. Kalau nggak ada ini tuh. Negara Indonesia, Bang. Dengan rencana, buset. Gimana tuh Pak John? Komunikasinya putus ini Bang. Pak John? Pak John kok tiba-tiba menghilang? Iya. Kemanakah Isa? Siapakah yang menculik hendak Isa? menggantikan menculik Isa? Bagaimana nasib ibunya? Kita tonton di episode. Apakah standarnya sudah menikah? Halo Bang. Ya. Cara adat atau agama, anjir. Halo, Pak John. Halo, Pak John. Mendadak ngelek tadi, kayak si Usman juga nih. Iya, dia lagi ini dia. Kemanakah Al-Hayat Ministry? Cari tempat duduk. Gak dapat. Anjir. Al-Hayat Ministry. Masuk langsung ngegas. Gas, kita kaget. Lupa kopling. Naik musuh itu pertama turbo dibakar langsung nyala gitu. Bukan kayak premium. Kalau premium masih lambat nyalanya. Dia ngomong kita semua mute. Gue lihat. Jangan udah dibakar, habis. Ya, gimana Mbak? Bisa jelasin nggak? Yang mana tuh jelasin? Iya Bang. Ya Mbak yang tadi barusan mau setelah kita apa kan Mbak ini kan mau jelasin masalah apa tadi? Mbaknya tadi masih nyuci AC. Ntar tadi pertanyaan kita belum dijawab tuh.
Gimana mau jawab Bang? Orang nggak ada suaranya di sini kok. Apa koneksi saya yang hilang? Apa koneksi para teman-teman semua yang hilang? Mungkin tadi sinyalnya dia dipotong malaikat pakai sayap. Ya di sini ya Bang, kita nggak usah lah ngomong-ngomong masalah seperti itu. Kita kan agama ini kan saling mentoleran, saling menghargai. Intinya kan kita umat ini kan mencari kan apabila mati kan ingin masuk surga. Allah SWT sejak semula sudah todak. Dengar dulu, kita kan sama. Dengar dulu. Si Allah SWT sejak semula sudah tidak toleran, mengatakan bahwa Isa tidak disalibkan dan Isa diculik gitu. Sudah toleran itu. Gimana sih? Iya, makanya kita kan, Abang kan punya konten dan teman-teman yang lainnya kan sebagai support. Kita kan cuma mencari yang mana, oh kayak gini perbedaannya, ini kesamaannya kan. Harusnya seperti itu aja kita terjemahkan. Nggak usah salah menyalahkan loh. Kita loh agama Indonesia ini paling banyak suku, paling banyak agama loh Bang, dibandingin agama lain. Nggak bisa Pak, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kita diem. Soalnya memang yang menyalahkan itu ya Islam. Dia itu makanya saya bilang saya bilang sama Bang tadi, orang yang ngomong seperti itu, orang yang bicara seperti itu siapa? Allah. Kemana ke Al-Hayat Ministry tadi? Nggak didengar omongan kita Pras. Ribet amat. Bang, kalau masih repot mungkin yang lain dulu Bang. Hilang Bang John. depan apa? Undang-undang Bang Pancasila. Ya. Bang John. Iya kalau lagi repot mungkin diganti dulu sama yang lain. Nanti aja Bang, kalau misalnya Bang live lagi nanti malam, nanti saya masuk ke roomnya lagi ya. Apabila diperkenankan nanti kan lebih kita santai. Saat topik-topik penting, Abang malah menghilang gitu kan nggak asik juga. Iya. Ya, kita batas setidaknya mungkin ada kata saya semua. Ingat Bang John, kalau sedang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus ya Bang. Aduh, suaranya putus-putus. Iya, suara putus. Derion lo nggak mau nyusul jadi mualaf deh, dapat 72 bidadari loh. Paling males gue. Aku mau mualaf Bu. Aku yang malah mau mualaf dari kemarin, cuma malah dihujat gitu loh. Malah dijauhkan dari hidayah sama teman-teman Muslim. Lu ngomong ngegas langsung dari awal, buset, di gigi pertama langsung gigi 4. Shalom. Bos Sopiatul masuk di Dokter Leon kemarin ya, apa kemarin dulu ya, di Suma langsung kejang-kejang. Hari apa, hari Jumat kalau nggak salah, Kamis Suma langsung kejang-kejang. Shalom semua. Nggak mau jawab tanda kenabian berupa benjolan di punggung nabinya, dia nggak mau jawab. Udah, itu tanda keren Bu Sopi, itu berbulu keren, nggak ada yang punya, dia aja. Kutil berambut merah di punggung nabi. Iya. Rambutnya merah di punggung. Itu si yang tadi Mbak Sopi itu tadi tuh dia orang awam. Jangan gituin, kaget lah dia. Awam banget itu. Langsung digas. Shock dia. Tapi itu gimana penjelasannya Bu Sofi? Iya tadi, lampu merah. Apabila dia Tionghoa terus dia mualaf, itu kenapa dibilang double bego? Jadi perlu diluruskan juga tuh. Aku penasaran. Ya double bego lah. Udah enak bisa makan babi guling. Ya tapi kan yang Muslim juga pengen tahu gitu. Sebetulnya
orang-orang Muslim tuh pasti dalam hatinya memang udah pengen, cuma dia kan perlu diperkuat oleh utusan. Menyalakan babi ya. Saya Chinese Banyak nih juga Muslim loh. di bawah nih. Chinese. Zakir naik. Gimana tuh Dokter Leon untuk Kristen, mendapatkan Kristen, hidayah Kristen, mualaf? Zakir naik. Nggak mau kan, nggak bisa makan babi panggang. Aduh, babi panggang enak. Sama jawabannya bilang gara-gara bego. babi juga. Nggak bisa lagi makan iga babi kah? Nah, tuh. Apalagi di sini babinya enak-enak iganya. Wih. Bodoh. Aku Itu naik nanti- Islam 1 ya. Boleh nggak? Oke. Ada Islam nih, Zakir mau naik nih, Zakir. Oke, aku turun dulu ya. Jangan saya aja yang turun. Cuman saya mau tanya satu aja dulu, tanya sebentar ya. Itu di kitab Daniel ya Pak, kayak pas ya. Ada 12 pasal kan. Katanya di kitab Katolik atau apa ada 16 pasal atau gimana, beda ya? Saya mau tanya dong. Iya, ada tambahannya. Memang Ada kalau cerita Daniel dan Naga. Septuaginta lebih banyak. Tapi itu tidak mempengaruhi keimanan kepada kekristenan karena nubuatan mesianik itu tersebar di hampir seluruh ayat, nggak cuma gara-gara itu doang. Jadi perbedaannya artinya memang, jadi gimana ya? Kalau ada yang tanya saya suka bingung dijelasinnya Bu Sofi tuh. Karena harusnya gimana? Yang Ada membuat tambahan pada perbedaan itu kitab adalah Daniel aja. orang-orang Yahudi Iya. yang benci Kristen memang mengubah. Cuma itu tidak akan mempengaruhi karena tentang nubuat tentang Kristus itu hampir di seluruh PL. Zakir naik, Zakir. Dia Kukir undangan itu nih. tidak berpengaruh besar. Contohnya Mazmur di Septuaginta itu ada 155. Kalau kita 51 kalau di Septuaginta. Oh ya, sorry. 151. Tetapi ada ayat-ayat yang hilang sehingga pasalnya itu bergeser. Contohnya Mazmur 22 ayat 17 itu kita bisa lihatnya di Septuaginta Mazmur 20 atau 21 ayat 17. Jadi ada yang satu pasal lagi hilang gitu. Ada yang hilang. Iya. Bukan hilang sih. Jadi gabung aja, nggak sama aja pembagiannya sama kita. Enggak, aku bisa tunjukin ayat-ayat yang hilang tuh apa yang nggak muncul. Cuma emang itu tidak mempengaruhi sih, Pak Leon. Iyalah. Ya nggak sama persis lah. Manuskrip kita itu nggak sama persis gitu. Aku bisa nunjukin semua ayat yang hilang itu apa satu persatu dari 1 sampai 151 tuh. Bukan hanya itu sih, Gereja Timur juga pegang Mazmur sampai 155, 160. Iya, Pesita. Oh gitu ya. Tapi Pesita nggak dipakai di gereja. Ya, nggak masalah. Yang utama kan. Pesita hanya dipakai di Ada gereja-gereja tertentu. Iya, ada tambahan Mazmurnya sampai 155 sampai 160. Dan yang nulis itu bukan Daud, yang Mazmur 155 sampai 160. Jadi untuk umat Muslim jangan berbangga hati dulu. Gitu. Iya, Daripada mereka nggak punya Mazmur. Jabur mereka bukan Mazmur. Sembur. Jebur. Oke. Thank you ya penjelasannya. Yuk naikin Muslim, saya turun lagi ya.